Pendeta Barnabas memberikan salam buat Anda. Salam. Shalom. Yesus berkata dalam Lukas 10 ayat yang kelima. Lukas 10 ayat yang kelima. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Terus, Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. saudaraku, kita lihat Tuhan Yesus mengajar Anda dan saya. Di dalam ayat yang kelima, dalam Lukas 10 ayat 5 berkata, saudaraku, lihat ini adalah perkataan kehidupan. Dikatakan kalau, kata kalau artinya sesuatu sebagai kata petunjuk, seumpamanya kalau apabila engkau memasuki satu bangsa, engkau memasuki satu wilayah, engkau memasuki satu kota, engkau ini adalah orang-orang yang pembawa terobosan. Engkau ini adalah orang-orang pembawa kehidupan. Engkau ini adalah orang-orang pembawa terobosan yang besar bagi banyak orang. Saudaraku, kita lihat apa yang dikatakan Yesus pada malam ini. Itu adalah orang yang terpilih. Yesus berkata, karena engkau bukan dari bumi, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Karena itu malam ini, saudaraku, saya berikan khotbah saya. Jangan engkau mengabaikan atau jangan engkau menolak setiap berkat-berkat rohani atau berkat jasmani yang Allah berikan kepada Anda dan saya. Saudara dengar pada malam ini ada satu perkataan Kristus dalam Lukas 10 ayat 5. Kalau berarti belum mereka memasuki, tapi Tuhan berkata kepada mereka, mendahului perjalanan mereka, bahwa kalian harus menyadari, anak-anakku, kalian bukan orang-orang yang dikalahkan, kalian bukan orang-orang yang dibinasakan, kalian bukan yang selalu memikirkan masalahmu. Tapi dengar pada hari ini, Yesus berkata, bagi setiap kita yang malam ini lagi mengikuti live streaming ibadah pada malam ini, khususnya urapan, penerobos dan kesembuhan. Kalau kamu memasuki satu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Saudaraku, Yesus memesankan kepada kita, kalau engkau berada di satu lingkungan, satu wilayah, saudara perhatikan ini, jangan saudara anggap ini sebagai sesuatu yang biasa. No. Maka Tuhan berkata kepada Petrus, kunci kuberikan kepadamu. Apa yang kamu lepaskan, surga setuju. Dan apa yang kamu ikat, surga setuju. Kalau kamu lepaskan kata-kata ketakutan, kata-kata kebimbangan, kata-kata kehancuran, kata-kata putus asa, maka surga setuju, iblis ambil alih. Tapi malam ini kita lihat satu kebenaran pada malam ini. Kalau kamu memasuki satu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah. Tuhan beri pesan kepada mereka sebelum mereka memasuki satu daerah baru. Tuhan berkata pada masa ini adalah zaman baru sedang datang. Saudara dengar, coba tolong baca di dalam Lukas 21 ayat 9. Lukas 21 ayat 9, demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Terus, Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda langit yang dahsyat dari langit. saudaraku, coba tolong baca pada ayat yang ke-7. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Yes, terus. Jawabnya, Ya, sudah perhatikan. waspadalah, Waspadalah. supaya kamu jangan disesatkan. Ya, Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti aku. saudaraku dengar pada malam ini, Yesus berkata kepada Anda dan saya,
Jika engkau memasuki satu wilayah yang baru, engkau belum tahu wilayah itu ada apa yang di sana. Tapi Yesus berkata kepada kita pada malam ini, apabila engkau memasuki satu fase yang baru, kuingatkan kepadamu, perkatakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera menyertai wilayah ini. Saudara dengar, lihat, ada banyak orang yang sedang mempropagandakan. Ada banyak orang yang sedang berkata, Tuhan Yesus sudah datang. Saudara jangan terpengaruh. Itu adalah tipuan, saya mau katakan ini. Itu adalah kebohongan. Kenapa? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka, itu pembohong. Saudara dengar pada malam ini, waktu Tuhan belum, tapi ada fase lawatan dan kemuliaan Allah. Di banyak-banyak orang akan datang kepada Raja segala Raja, Tuhan semesta alam. Waktu ini bukan waktu Anda berfokus kepada kedatangan Kristus, tapi Anda harus berfokus kepada lawatan Tuhan bagi Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa. Ayat 7. Dan murid-muridnya bertanya kepadanya, kepada Yesus katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Terus jawabnya, waspadalah. Yesus berkata, waspadalah. Yang katakan ini adalah Yesus, waspadalah. Amen. Terus, supaya kamu jangan saudaraku dengar disesatkan. pada hari ini, Tuhan berkata kepada kita, dan firman Allah tidak akan pernah dicabut dalam keadaan apa. Dia berkata akan terjadi pada hari-hari terakhir. Hujan pada awal, hujan pada akhir. Itu berbicara tentang lawatan hari terakhir, di mana dikatakan langit akan berubah, matahari akan berubah, bulan akan berubah, akan terjadi hal-hal yang mengerikan. Saya tidak menakuti Anda saat ini, tapi ini terjadi supaya ada lawatan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Harus terjadi di bumi Indonesia, harus terjadi di bangsa-bangsa, karena ini rencana Tuhan. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Orang mungkin berbicara tentang nama Yesus, orang berbicara tentang firman Allah, tetapi firman mengatakan, saudaraku, dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Anda katakan dengan saya pada malam ini, saya tidak mau mengikuti mereka. Sebab Anda telah ditentukan untuk menjadi anugerah dan rencana Tuhan. Di hari terakhir ini, katakan kepada Tuhan, pakai saya Tuhan untuk penuaian hari terakhir. Kenapa saya mengajar Anda untuk terus memuji-muji Allah? Kita pujian pada hari ini 1 jam lebih. 1 jam lebih. 1 jam setengah. Anda rasa tidak lama kan? Cepat saja kan? Rasanya baru 2 menit kan? Karena Anda memasuki wilayah roh, maka penyembahan itu akan membuat satu perubahan. Kita lihat ayat 9, saudaraku. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Saudara dengar ini? Saudara dengar ini? Yang katakan ini Bapa pencipta alam semesta. Dia adalah Elohim yang datang sebagai manusia. Dia peringati murid-muridnya. Artinya ayat itu sampai saat ini masih jadi. Tuhan membuktikan kasih setia Tuhan yang dahsyat. Dia bilang tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Tidak. Apapun yang manusia lagi mempropagandakan semua ini, jangan percaya.
lalu Anda stop dari kerja. Ada orang bilang begini, Tuhan Yesus mau datang, kenapa lu mesti bekerja susah-susah? Tuhan berkata, saudaraku, ya di di bunga-bunga rumah jangan turun. 2 orang di sana, 2 orang di ladang, biarlah engkau bekerja seperti biasa. Jangan engkau mau ditipu sehingga engkau tidak mau bekerja lagi. Tuhan Yesus datang seperti pencuri pada waktu malam. Tidak seorang pun yang tahu kapan Yesus datang. Tapi malam ini Tuhan berkata, jangan engkau mau disesatkan, karena waktunya belum tiba. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudaraku, mari kita belajar untuk menerima anugerah dan berkat Tuhan. Mari kita lihat hari ini. Saudaraku, di dalam 2 Korintus 4 ayat 17, saya akan buka rahasia ini. Jangan mengabaikan berkat Tuhan. Jangan Anda menolak berkat Tuhan. Anda harus menerima berkat ini. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Saudara lihat ini 2 Korintus 4 ayat 16 demikian. 17. Oh, 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya. Saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, yang kita perhatikan adalah penderitaan ringan. Anda mengabaikan berkat di balik penderitaan yang Allah sediakan bagi Anda. Sebab penderitaan ringan sekarang ini, Anda melihat kondisi dan keadaan penderitaan ringan itu, tapi Anda mengabaikan satu anugerah, satu kuasa, satu kemuliaan. Di balik penderitaan ringan itu ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan bagi Anda dan saya. Amin. Wow. Katakan wow. Ada mata mulai terbuka pada malam ini. Anda telah ditentukan bukan untuk dibinasakan, bukan untuk menjadi orang miskin, bukan menjadi orang sakit penyakit, bukan Anda menerima kutuk, tapi dengar pada malam ini, penderitaan ringan sedang mengerjakan kepadamu kemuliaan yang kekal, jauh lebih besar. Jangan tolakkan ini dengan Anda berfokus kepada masalah hidup. Amin. Saudara tanggap apa maksud saya? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, Yesus berkata, jika engkau memasuki satu rumah, berkatakanlah damai sejahtera. Anda punya kebenaran. Waktu penderitaan ringan itu datang, berkata kepada dia, damai sejahtera Allah ada di dalam setiap langkah kehidupanku. Aku telah menerima berkat yang telah Tuhan sediakan. Saya tidak mengabaikan ini. Tolong lihat di dalam Ayub 3 ayat 25. Saudaraku, luar biasa. Anda akan menemui banyak rahasia. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi. Saudaraku, kebenaran ini sungguh nyata. Beberapa waktu yang lalu, saudaraku, saya diizinkan Tuhan untuk bertemu dengan seorang anak muda yang kuliahnya di Australia, saudara. Ada kejadian yang terjadi bagi anak ini, sehingga dia mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Sehingga dia mau ke sekolah, saudaraku. Ada bayangan-bayangan maut yang mengikuti dia. Bayangan-bayangan maut ini yang membuat dia sangat ketakutan sekali, saudaraku. Bahkan tanpa dia sadari, dia sudah fobia, saudaraku. Dan saya sampaikan, ayah ibunya undang saya, saudaraku. Dan saya sampaikan kebenaran ini bagi saya. Bagi dia, saya berkata begini, karena yang kau takutkan itu, itulah yang menimpamu. Saudaraku, dengar pada malam ini, penderitaan ringan yang sekarang ini sedang membawa aku ke dalam berkat Allah. Anda pikirkan ini, karena yang Anda bangun, yang Anda takut, yang Anda cemas, itu yang datang bagi Anda. Mari masuklah dalam terus. Pada waktu Anda setuju dengan kebenaran, kebenaran akan menerobos.
Kebenaran adalah Tuhan sendiri. Karena itu dia datang memberikan kepada kita roh kebenaran yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Amin. Coba baca ayat selanjutnya, ayat yang 17 itu saya senang sekali. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Saudaraku, dengar pada hari ini, setiap langkah hidupmu diatur oleh Tuhan. Amin. Pada waktu Anda dan saya melewati proses kehidupan ini, tanpa Anda sadari, dimensi Anda, pengurapan Allah double force. Amin. Paulus dan Silas tidak melihat rantai, tidak melihat penjara, tapi mereka melihat dia. Amin. Dan penjara itu terbuka. Ribuan orang dilepaskan dalam satu malam. Jika Anda tahu panggilan Allah yang begitu luar biasa, jika engkau memasuki satu wilayah, pertama-tama kuberitakan kepadamu, berikan salam damai sejahtera bagi rumah itu. Jika rumah itu menerima salammu, salam. Jika rumah itu tidak menerima salam, salam itu kembali kepadamu. Jika rumah itu menerima salammu, maka salam itu tinggal di rumah itu. Betapa dahsyat Anda pembawa terobosan. Betapa dahsyat Anda pembawa kehidupan. Mulai pada hari ini, jangan sia-siakan atau jangan biarkan berkat yang Allah berikan itu hanya dengan ketakutanmu, dengan kebimbanganmu. Saudara, mari kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudaraku, berkat Allah tersedia. Maka kalau Anda tahu ini, Anda tidak akan pernah takut, Anda tidak pernah cemas, Anda tidak biarkan hati Anda bersedih. Ketakutan dan kesedihan itulah penghambat anugerah Allah bagi Anda dan saya. Orang yang takut, orang yang cemas, orang yang bersedih, saudaraku, dia membuat setiap rencana Tuhan kepada hidupnya terhalang. Karena itu Ayub dengan gagah perkasa berkata, yang kutakutkan itulah yang menimpa. Yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Hari ini, jangan abaikan setiap berkat Tuhan. Bangun pagi dan Anda katakan kepada diri Anda, kepada keluarga Anda, kepada perjalanan hidup Anda, aku adalah milik Kristus. Aku adalah orang yang diberkati. Aku menerima kemuliaan Allah. Yesus berkata, sesungguh engkau berkata damai sejahtera. Jadi engkau menerima hal-hal yang mulia, yang kudus, yang berasal dari Allah. Maka ada perubahan. Demi perubahan akan terjadi bagi diri Anda dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Coba tolong baca dalam Yesaya 55. 53. Ayat yang ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Saudaraku, dengar pada malam ini, Yesus sudah menanggung segala penderitaan Anda di atas kayu salib. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Semua ganjaran ditimpakan bagi kita. Jadi penderitaan ringan yang sedang Anda kerjakan itu bukan penderitaan Kristus lagi, tapi penderitaan yang Allah izinkan supaya Anda hidup di dalam sukacita. Yang setuju boleh katakan Amin. Mari kita lihat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13. 4 ayat 13. 17. Ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara,
bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Saudaraku, duka cita di dalam masalah itu adalah problem yang sangat besar. Sampai bisa Anda stres, Anda depresi. Karena duka cita itu ada dampak negatif yang bekerja. Anda sedang melepaskan, mengabaikan berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi Anda dan saya. Saudaraku, Alkitab berkata pada malam ini, Yesus Kristus telah memaku semua itu. Amin. Penderitaan Anda ayat yang kelima dan keenam di dalam Yesaya 53. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yes. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Yes. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Yeah. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Ya. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ya. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudaraku, dengar pada malam ini, seluruh dosa kita, seluruh kemiskinan kita, seluruh kegagalan kita, sakit penyakit kita, semua hutang kita telah diangkat dan dipaku di atas kayu salib. Maka tidak alasan bagi Anda dan saya untuk membuang segala berkat ini yang besar. Karena kita berfokus kepada duka cita, kita berfokus kepada persoalan kehidupan, maka kita membuang berkat Allah yang besar itu. Mari kita lihat dalam Galatia 3, saudaraku, ini kebenaran sangat luar biasa, powerful. Sebelum Galatia 3 ayat yang mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Tadi baca dulu dalam Ibrani 2 ayat 14. Ikut saya, saudara, akan temui sesuatu malam ini sehingga gairah kepada Tuhan itu dahsyat. Ibrani 2 ayat 14, demikian firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, iblis tidak pernah bisa merusak Anda. Iblis tidak pernah menyerang Anda. Iblis tidak pernah menaruh sakit penyakit buat Anda. Iblis tidak akan pernah membuat kegagalan bagi Anda. Dengar pada malam ini, karena anak-anak itu adalah anak-anak darah dan daging, maka ia menjadi sama dengan mereka dan dapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kenapa Anda berusaha dengan maut? Kenapa Anda berusaha dengan penderitaan? Semua Tuhan sudah perhatikan. Anda cuma terima dan Anda belajar untuk masuk ke dalam level ini. Haleluya. Kemarin saya mengatakan kepada Anda, berdirilah dalam panggilan ilahi. Jangan mau digoyangkan oleh apapun juga. Haleluya. Malam ini juga jangan engkau membuang berkat Allah. Dahsyat. Mulailah belajar tersenyum saat masalah itu datang. Maka Anda akan hidup di dalam kemenangan. Saudaraku, mari kita baca di dalam Galatia 3 dari ayat 7 sampai 13. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Saudara, dengar pada malam ini, Alkitab mengajar kekristenan bukan perbuatan, tetapi iman kepada kebenaran. Kenapa Tuhan berkata demikian? Kita disebut sebagai anak-anak Abraham. Saudaraku, di dalam Kejadian 12 ayat 8 ayat 7. Kejadian 12 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Itu Tuhan. ayat berapa? Kejadian 15. Ya, Kejadian 15 ayat 7. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim
untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Terus. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Saudaraku dengar pada malam ini. Coba terus baca ayat selanjutnya. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur dan seekor anak burung merpati. Yes. Diambilnyalah semua itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Terus. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Yes. Firman Tuhan kepada Abram, Ya. ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing. Saudaraku, pada waktu Abraham menerima janji Allah dalam ayat yang kelima, bahwa bukan Eliezer orang Damsik itu yang mengambil semua miliknya, tetapi anak kelahirannya, anak darah dagingnya yang akan mewarisi negeri ini. Tapi sebelumnya Tuhan berkata kepada dia, keturunannya akan diperbudak. Yesus sudah memaku ini semua di atas kayu salib dengan cara menjadi kutuk, supaya di dalam dia Anda diberikan anugerah kepada Anda, diberikan anugerah oleh Allah kepada Anda. Yang setuju boleh katakan amin. Coba kita lihat ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Ya. coba lihat ke langit, Ya. hitunglah bintang-bintang. Ya. Jika engkau dapat menghitungnya, Yes. maka firman-Nya kepadanya, Ya. demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Terus. Lalu percayalah Abram Ya. kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu. Mulai pada malam ini Tuhan berkata kepada Anda, jika kebenaran ini Anda percaya, maka Tuhan akan memperhitungkan imanmu, bahwa Anda dipanggil untuk menerima anugerah, karena Yesus sudah mematahkan penyakit, Yesus sudah melucuti iblis, karena dia tahu kita darah dan daging. Hanya Anda terima ini. Malam ini usahamu terbuka, pekerjaanmu terbuka, keuanganmu, asetmu. Oh, dengar pada malam ini, engkau tidak akan pernah berkekurangan dalam keadaan apapun. Tuhan penerobos yang ajaib. Waktu Abraham menerima janji itu, Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran kita tetap. Berjalan dalam kebenaran. Amin. Karena itu kita kembali ke Galatia 3. Mari kita lihat ini, saudaraku. Galatia 3. Haleluya. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Saudaraku, malam ini engkau hidup dengan iman. Amin. Dia berkata penderitaan ringan itu sudah mengerjakan kepadamu kemuliaan kekal. Anda lihat kemuliaan kekal. Anda lihat berkat di balik semua penderitaan itu. Maka Anda ada berkata, Tuhan terima kasih, berikan aku kekuatan untuk dapat melewati semua ini. Karena itu ayat selanjutnya berkata, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Terus. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan dengar Abraham. pada malam ini engkau hidup dalam iman. Amin. Perhatikanlah, penderitaan ringan mengerjakan kepadamu kemuliaan kekal. Itu berkat yang tersembunyi di balik penderitaan. Jika engkau terima malam ini, engkau akan lihat dalam 2 hari ke depan Tuhan mengubah langkah hidupmu. Engkau lihat 3 hari ke depan, engkau akan menemui banyak hal yang besar. Kalau engkau terima ini, engkau percaya ini, Tuhan membuat itu sebagai kebenaran dan ketetapan bagi dirimu. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Saudara lihat ayat selanjutnya, lihat di sana. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Saudara mau hidup di bawah hukum Taurat atau tidak? Tidak. Kalau engkau hidup dengan cara hidupmu, maka engkau berada di bawah kutuk. Cara hidup hukum Taurat. Amin. Hukum Taurat mengajar jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah, terkutuk dan terkutuk, bukan usaha.
Anda belajar menerima karya Kristus, maka kehidupanmu naik. Terus ayat selanjutnya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Terus. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya perbuatan yang diminta akan hidup karenanya. Terus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terus baca. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus terus. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Haleluya. Amin. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan Tuhan. Dengar pada malam ini, Kristus sudah membantai setiap persoalanmu. Kristus sudah membantai setiap masalah hidupmu. Kristus sudah membantai segala kemiskinanmu. Kristus telah membuat terobosan pada malam ini. Jika engkau mendengar khotbah pada malam ini, dengar saudaramu, saudaraku, ada terobosan baru dalam pekerjaanmu. Bagi mereka yang bekerja di bagian properti, dengar pada malam ini, ada terobosan. Engkau sedang bergumul dengan tanahmu, engkau sedang bergumul dengan rumahmu, engkau sedang bergumul dengan apapun. Dengar pada malam ini, Kristus adalah penerobos bagi dirimu. Jangan abaikan berkat Tuhan. Jangan bawa kesusahan, jangan bawa kesedihan, jangan bawa kemalangan dalam hidupmu, tetapi engkau membawa sukacita dan damai sejahtera. Berikan kemuliaan bagi Rajamu, berikan kemuliaan bagi Dia, berikan jempolmu, berikan tanda cintamu kepada Dia. Malam ini engkau akan lihat Tuhan akan penerobos saja. Berharaplah dan imanilah itu. Waktu engkau sudah punya pengharapan, jangan engkau mundur. Kalau engkau melangkah untuk melakukan satu, malam ini Tuhan berkata, melangkah. Kalau engkau sudah melangkah untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu, melangkah dan bertindak, lakukan itu. Karena engkau sedang berjalan dalam iman. Yang setuju boleh katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Raja Tuhanmu. Bagi engkau yang sakit, perkatakan bagi dirimu seperti Kristus berkata, jika aku memasuki satu wilayah, aku berkata damai sejahtera. Malam ini tidak ada penyakit yang berkuasa atas tubuhku. Aku nyatakan damai sejahtera Allah menyertai hidupku. Dalam nama, bangkitkan roh, bangkitkan tubuhmu. Haleluya. Saya berkata-kata seperti ini karena saya memahami betapa dalam dan luasnya kasih Kristus itu. Baca, tolong baca ayat 12 dan 13. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Saudaraku, tiba-tiba ada satu kata di hati saya. Kepada beberapa orang yang melihat hal ini pada malam ini, khotbah ini. Engkau selalu ragu untuk melangkah. Engkau selalu dituduh oleh keadaan hidupmu. Engkau mau melangkah tapi engkau dituduh. Bagaimana? Aku tidak punya uang. Bagaimana aku bisa melangkah? Saudaraku, Tuhan tidak bisa melihat. Tuhan tidak tuntut uangmu, tapi Tuhan tuntut imanmu. Tuhan tuntut supaya engkau melangkah dalam iman untuk masuk, maka engkau akan lihat pintu-pintu gerbang besar terbuka bagi hidup. Karena orang Kristen hidup karena iman. Orang Kristen hidup karena percaya. Iman dan percaya berjalan menjadi satu. Karena itu Tuhan berkata, beberapa orang di tempat ini, engkau sedang meragukan kebesaran Allah. Engkau sedang takut akan kondisi hidupmu. Engkau mau bertindak untuk membeli rumah. Engkau mau bertindak untuk melakukan sesuatu, tapi engkau takut. Malam ini melangkah. Dengar saya pada malam ini. Engkau tidak akan pernah berkekurangan dalam apapun. Tuhan membuka pintu surga. Katakan, Tuhan saya terima. Tuhan saya terima. Haleluya. Saudara dengar pada malam ini. Ayat 13 dia berkata apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Saudara tahu kutuk hukum Taurat? Ulangan 28:15. Jika engkau
tidak melaksanakan segala perintah yang kutetapkan kepada terkutuk dan terkutuk, terkutuk dan terkutuk dan terkutuk. Kutuk itu sudah dipatahkan. Semua sudah dipatahkan. Amin. Itu tidak berlaku bagi Anda dan saya. Amin. Haleluya. Amin. Anda terima ini? Amin. Ayat selanjutnya 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa Haleluya. lain, sehingga oleh iman. Stop. Berkat bangsa-bangsa Amin. mengalir. Amin. Pintu-pintu bangsa-bangsa. Yes. Ada seseorang di tempat ini yang kau sedang mendengar khotbah dan kau berkata Tuhan itu punyaku. Maka Tuhan akan bertindak. Amin. Berkat bangsa-bangsa. Engkau bukan tinggal saja di Indonesia, tapi engkau akan melangkah ke bangsa-bangsa. Bisnis, usaha, pekerjaan, pelayananmu Tuhan telah buka di bangsa-bangsa. Amin. Haleluya. Amin. Saudara lihat, percaya itu. Yes, Saya melihat Tuhan terus membawa Anda untuk lebih naik lagi, karena Dia berjanji semua kutuk sudah dipatahkan. Amin. Terima ini dengan iman, karena inilah tujuan Tuhan bagi Anda dan saya. Jangan abaikan berkat Tuhan. Kita kembali, saudaraku, di dalam Lukas 10 ayat yang kelima dan keenam. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Saudara dengar? Amin. Saudara dengar ini? Yang berkata ini bukan seorang nabi, yang berkata ini bukan seorang rasul, tapi yang berkata ini. Tolong baca di dalam Efesus 2. Ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua Efesus 2, Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara dengar itu? Amin. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang mengatakan ini bukan saya, tetapi Allah yang datang ke dalam dunia. Paulus menyingkapkan bahwa Dia adalah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah menganugerahkan kepada kita segala berkat. Dia berkata pada malam ini, engkau adalah pengubah. Amin. Engkau adalah pengubah. Amin. Yang katakan bukan Barnabas, tapi Yesus berkata, apabila engkau memasuki satu rumah, perkatakanlah kepada rumah itu, damai sejahtera menyertai rumah ini. Jika rumah itu menerima salammu, salam itu akan turun. Jika rumah itu tidak menerima salammu, salam itu kembali kepadamu. Yang setuju boleh katakan amin. Hari ini saya mau katakan dengan Anda, yang katakan ini adalah Yesus. Amin. Betapa dalam dan lebar dan luas kekayaan ilahi yang diberikan bagi Anda. Kita kembali ke dalam 2 Korintus 4 ayat 17, saudara. Saya akan buka ini sedikit dan kita tutup. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami. Mulai hari ini Anda berbaris dan Anda berkata, selama tinggal penderitaan yang ringan ini. Tadi saudaraku di dalam 1 Tesalonika ayat 4 ayat 13, jangan engkau bersedih, jangan engkau berduka, jangan ambil itu, lepaskan itu, karena duka cita dan kesedihan akan merusak segala kehidupan. Tapi malam ini Tuhan berkata kepada Anda, sebab penderitaan ringan sekarang, katakan ringan. Ringan. Katakan ringan. Ringan. Kenapa engkau bisa berkata ringan? Karena Yesus sudah mengangkat itu. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar, jauh lebih besar. Besok penderitaan Anda lewati, Amin. Anda akan penuh dengan kemuliaan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jangan abaikan berkat Allah. Katakan jangan abaikan. Jangan Abaikan berkat Allah. Bagaimana supaya kita abaikan itu? Jangan perhatikan masalah. Jangan perhatikan
Jangan perhatikan prosesnya. Jangan praktek. Saudara, orang bertanya buat saya, Bapak punya masalah enggak? Saya bilang tidak ada. Bapak punya masalah hidup enggak? Saya bilang tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Saya sudah cara pandang berbeda. Saya punya cara pandang, saya anggap masalah itu adalah sahabat bagi saya. Teman untuk saya belajar. Karena dia adalah guru. Coba kita lihat ayat yang terakhir dari Yakobus 1 ayat kedua. Yakobus 1 ayat yang Kedua. kedua. Iya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Mampukah Anda berbahagia? Karena Anda sedang berbahagia untuk menerima lawatan di saat Anda melewati proses ini, maka Tuhan berkata, apa yang tadi? Penderitaan ringan ini sedang mengerjakan kepadamu satu anugerah yang besar. Saya kalau tidak melewati proses-proses kehidupan, saya tidak berada di level ini. Ayub kalau tidak melewati proses-proses kehidupan, Ayub tidak diberkati 2 kali lipat. Karena itu Daud berkata, aku selalu memandang kepada Tuhan karena Tuhan duduk di sebelah kananku untuk mengalahkan musuh. Sekarang bukan Tuhan duduk di sebelah kanan Anda. Haleluya. Tapi Tuhan ambil bagian tinggal di dalam diri Anda sesuai dengan Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17 demikian firman Tuhan. Yes. Kuduslah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Terus. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka. Saudara ke dalam dengar hal dunia. itu. Amin. Anda dibenarkan dan Anda dikuduskan bukan karena perbuatan, tetapi karena kebenaran yang Anda terima dalam hikmat Allah. Yakobus berkata, anggaplah sebagai satu sukacita kalau engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Waktu Anda terima firman ini, maka firman itu akan meneruskan Anda. Waktu Anda mengalami problem, waktu Anda mengalami penentangan hidup, Anda sudah tahu bagaimana caranya. Anda bersukacita. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi tidak ada alasan. Mungkin pada malam ini ada sesuatu yang terjadi. Anda besok mau bayar rumah, Anda besok mau bayar kredit mobil, Anda besok mau bayar uang sekolah anak, Anda besok mau bayar apa saja. Dengar pada malam ini, waktu Anda mengambil sikap keputusan, dengar, Anda mengalami sukacita. Amin. Anda punya pikiran yang menuduh Anda punya hati yang menuduh Anda. Bagaimana? Tolak itu dalam nama Yesus. Saya percaya dan itu terjadi. Amin. Saudaraku, aku cuma mulai main di dalam alam roh. Tiba-tiba banyak hal terjadi. Amin. Terima ini. Amin. Haleluya. Amin. Anggaplah sebagai satu sukacita kalau engkau berada dalam rumah. Banyak orang percaya, saudaraku, dia selalu memikirkan masalah, dia selalu gitu. Saya mau katakan, saudaraku, jika Anda sudah masuk ke dalam level ini, kesusahan tidak ada dalam hidup Anda. Tetapi yang ada hanyalah sukacita. Jangan abaikan berkat Allah. Di balik proses ini ada kemuliaan. Kalau Abraham tidak memotong, sembelih kepala Ishak, langit tidak terbuka bagi Abraham. Tuhan mau sembelih Anda setiap hari sebagai korban yang kudus di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadilah tawanan-tawanan roh. Karena itu Paulus di dalam Yakobus 1 ayat yang ketiga diberkata, Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan. saya rasa sampai di situ, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan buah yang matang, supaya engkau tidak pernah berkekurangan dalam apapun. Ada proses itu. Haleluya. Jangan banyak mengeyel, jangan sedikit tersinggung, pahit hati, kecewa, marah-marah. Orang di rumah yang punya salah marah lagi. Orang teman gak punya salah marah lagi. Curigai yang berkelebihan. Orang ini, orang itu. Saudara menarik kehancuran dalam diri. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Amin. Tetap sukacita. Yes. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Ayat yang kelima, ayat keempat.
Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Haleluya. Supaya kamu menjadi sempurna dan Haleluya. utuh dan tak kekurangan suatu. Haleluya. Amin. Amin. Tidak akan pernah kekurangan dalam apapun. Corona orang lagi miskin, corona orang lagi puyeng, kita tersenyum, kita tetap tinggal tertawa. Kenapa? Tiba-tiba hal yang tidak pernah kau pikirkan, yang tidak pernah timbul, mesti belajar hidup masuk ke dalam evangelis. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau kita tutup ibadah ini dengan perjamuan kudus. Haleluya.